Penting diketahui bahwa di dalam dakwah termasuk pendidikan. Baik pendidikan di tempat-tempat pendidikan seperti sekolah, pondok pesantren, atau di rumah tangga kita. Prinsip utamanya adalah dalam menyikapi kesalahan dan kekurangan anak istri kita. Rasulullah mengatakan, "Maka narifku fi syai'in illa zana, wa manuzi'an syai'in illa syana." Tidaklah sifat lembut diterapkan dalam suatu masalah, dalam suatu permasalahan, suatu perkara, kecuali akan memperindah masalah tersebut. Menjadi indah, menjadi baik, problem selesai, tidak berkepanjangan. Tapi kata Nabi, tidaklah sifat lembut ini ditiadakan, tidak diterapkan. Yang ada adalah kasar, keras. Maka akan memperjelek permasalahan tersebut. Problem tak kunjung usai. Maka di saat kita mendidik anak-anak kita, ada tahapan-tahapan. Tahapan pertama adalah nasihat. Atau sebelum nasihat, bimbingan. Bahwa begini anakku, cara beradab, cara berbicara, cara makan, cara sholat. Ya. Diajarkan kepada anak-anak kita. Di saat dia melanggar, maka yang pertama muncul adalah husnudzon. Prasangka baik dari kita. Mungkin anak ini lupa. Namanya anak-anak. Maka ada upaya untuk menasihati. Wahai anakku, jangan lupa. Bukankah ayah sudah menasihati kamu? Lakukan ini, lakukan itu. Jangan seperti ini. Nanti mengganggu orang. Kalau dia mengulangi lagi. Dan ternyata perbuatan yang dia lakukan itu mengganggu orang lain. Maka di saat itu boleh antum meninggikan suara. Marah. Ya, dalam batas-batas. Nah, marah tidak identik dengan caci makian. Harus dihindarkan kalimat, bodoh kamu ini. Kamu ini nakal. Jangan. Tapi boleh kita marah. Dengan mengatakan, wahai anakku, kamu tidak takut kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Perbuatanmu ini salah. Kalau dia tetap, boleh suatu waktu kita memukulnya. Dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, saat kita memukul, tidak disertai dengan caci makian. Kedua, tidak dirasa oleh anak bahwa ini pukulan sebagai bentuk kebencian sang ayah atau ibu kepada dia. Tapi dirasa oleh anak bahwa ini adalah kasih sayang. Rambu kedua adalah bukan pukulan itu pukulan yang melukai. Bukan pukulan yang melukai sampai memar, sampai berdarah. Tidak demikian. Kemudian yang ketiga, hindarkan pukulan tersebut pada tempat-tempat yang dilarang oleh syariat. Seperti menampar wajah atau memukulnya, baik dengan tangan atau dengan alat. Dilarang oleh Nabi SAW dan sudah dijelaskan dalam kajian kemarin. Kemudian yang ketiga, hindarkan tempat-tempat yang dilarang secara medis. Yang membahayakan secara medis. Kasihan nanti dia jadi korban kesalahan kita. Bisa cacat seumur hidup. Karena tempat-tempat yang dipukulnya adalah tempat-tempat yang sensitif. Jadi, kedepankan sikap lembut. Upayakan dengan cara-cara lain. Bisa dengan cara memberi hadiah kepada anak kita. Ketika Nabi melihat Umar bin Abi Salamah makan pada saat itu tanpa memperhatikan adab-adab makan. Tidak kemudian Nabi langsung memukul tangannya atau badannya, tapi Nabi memberi peringatan, "Ya ghulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik." Wahai anak kecil, ucapkan bismillah ketika engkau hendak makan. Dan makanlah dengan tangan kananmu. Kemudian kalau kamu makan, ambil dari makanan yang terdekat. Jika itu dalam satu nampan. Diajari oleh Nabi. Bukan kemudian dipukul. Bukan kemudian dibentak dengan bentakan yang keras. Tapi bimbingan.
dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kemarin kita juga melalui peristiwa Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ketika anak ini yang masih kecil akhadha tamratan minas sadaqah, dia memakan satu buah kurma yang terkumpulkan dari sedekah. Keluarga Nabi tidak boleh makan sedekah, tidak boleh makan zakat. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Apakah Nabi langsung memukulnya? Tidak. Tapi Nabi mengatakan, "Kakhin, irmi biha." Keluarkan ini. Keluarkan sebuah kurma tadi. Innaha minas sadaqah. Sesungguhnya itu adalah kurma dari hasil sedekah. Ama alimta anna la na'kulu sadaqah. Tidakkah kau tahu, wahai cucuku, bahwa kita keluarga Nabi tidak boleh dalam syariat ini memakan dari hasil sedekah? Tetap ada amar ma'ruf, nahi mungkar dilakukan oleh sang ayah atau kakeknya, tetapi dengan cara yang baik. Jangan kemudian setiap kesalahan diiringi dengan pukulan. Wallahu ta'ala a'lam.